Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul, tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Melihat harga saham turun bisa membuat banyak orang khawatir. Namun, tahukah kamu bahwa dalam situasi seperti ini, justru bisa ada peluang-peluang yang menarik. Kalau kamu seorang investor yang memiliki time frame jangka panjang, video ini mungkin akan berguna bagi kamu. Silahkan kamu simak secara lengkapnya. Poin pertama, membeli saham dengan harga diskon. Peluang pertama adalah membeli saham dengan harga diskon. Saat harga saham turun drastis, artinya saham tersebut menjadi lebih murah dibandingkan sebelumnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk membeli saham perusahaan dengan fundamental yang kuat, karena harga yang lebih rendah berarti potensi keuntungan jadi lebih besar jika harga kembali naik. Ingat, ini hanya berlaku jika harga kembali naik. Saat harga saham turun secara signifikan, saham tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga sebelumnya. Ini seperti kamu membeli barang dengan harga potongan atau diskon besar-besaran. Jika sebelumnya kamu harus membayar 10.000 untuk setiap lembar saham, tapi sekarang harganya turun menjadi 7.000, maka kamu membeli saham tersebut dengan harga yang lebih rendah. Namun perlu diingat bahwa harga yang lebih rendah tidak selalu berarti murah dalam konteks yang positif. Dalam hal ini, harga diskon merujuk pada saham yang harganya turun karena faktor pasar, bukan karena masalah fundamental perusahaan yang memberikan peluang untuk membeli dengan harga lebih rendah. Apakah saham benar-benar murah atau murahan? Tidak semua penurunan harga saham adalah kesempatan baik untuk membeli dengan harga diskon. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli saham yang turun drastis. Berikut ini beberapa pertimbangan yang bisa kamu pertimbangkan. Pertama, fundamental perusahaan. Lihatlah laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui apakah penurunan harga saham didukung oleh penurunan kinerja fundamental perusahaan, seperti penurunan laba, hutang yang meningkat, atau masalah manajemen. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam fundamental perusahaan, kemungkinan besar saham tersebut memang murah dan bisa menjadi kesempatan beli. Poin kedua, valuasi saham. Menggunakan valuasi seperti PER/PBV dan dividend yield dapat membantu kamu menilai apakah saham tersebut sebenarnya undervalue atau terlalu murah. Jika saham turun tapi valuasi masih relatif wajar atau lebih rendah dibandingkan dengan historinya, ini bisa menjadi indikasi bahwa saham tersebut benar-benar diskon. Ketiga, prospek pertumbuhan perusahaan. Apakah perusahaan masih memiliki prospek pertumbuhan di masa depan? Misal, apakah perusahaan tersebut memiliki inovasi baru, pengembangan produk, atau ekspansi pasar yang menjanjikan? Jika iya, maka penurunan harga saham mungkin hanya bersifat sementara, dan membeli saham pada harga rendah dapat memberikan keuntungan besar di masa depan. Walaupun membeli saham dengan harga diskon menawarkan peluang besar, tidak semua penurunan harga saham adalah kesempatan untuk membeli. Beberapa saham bisa turun terus jika perusahaan mengalami masalah yang mendalam, seperti kerugian besar atau pengelolaan manajemen yang buruk. Jika kamu membeli saham yang terus turun tanpa dasar fundamental yang kuat, kamu bisa mengalami kerugian. Poin kedua, memperoleh dividen yield lebih tinggi. Peluang kedua adalah memperoleh dividen yang lebih tinggi. Biasanya, saham dengan harga rendah memiliki yield dividen yang lebih tinggi. Jadi meskipun harga saham turun, kamu bisa mendapatkan keuntungan pasif yang lebih besar dari dividen perusahaan tersebut. Dari contoh di atas, kamu bisa lihat bahwa meskipun jumlah dividen yang dibagikan tetap atau sama, yaitu 500 per lembar saham, penurunan harga saham dari 10.000 menjadi 7.000 menyebabkan dividen yield meningkat dari 5% menjadi 7,14%. Pada harga saham 7.000, investor mendapatkan dividen yield 7,14% yang lebih tinggi dari 5% yang didapatkan saat harga saham di angka Rp10.000. Nah, ini merupakan tabel yang menarik lagi apabila kita membagi ke dalam 10 level harga yang berbeda. Tapi di sini kita fokus saja level ke-1 dan level ke-6. Saat harga saham di angka 10.000 dengan dividen per share 500 per lembar, dividen yieldnya adalah 5%. Tapi saat harga saham turun ke angka 5.000 dengan dividen per share yang sama yaitu 500 per lembar, dividen yield menjadi 10%. Apakah artinya? Artinya, harga turun 50% dari 10.000 ke 5.000 menyebabkan dividen yield naik dari 5% menjadi 10%. Harga turun 50%, dividen yield naik 100%.
itu merupakan salah satu hal yang menarik saat harga saham perusahaan bagus mengalami penurunan yang signifikan. Tapi ingat, yang harus digarisbawahi di sini adalah perusahaan bagus yang masih memiliki prospek di masa depan. Tentunya, potensi labanya cenderung meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, membeli saham yang harganya turun drastis bisa memberikan peluang untuk mendapatkan dividen yang lebih besar dalam bentuk persentase, meskipun nominal dividen per share-nya tetap. Meskipun dividen yield lebih tinggi bisa jadi daya tarik, investor harus tetap memeriksa kondisi fundamental perusahaan dan memastikan bahwa penurunan harga saham tidak disebabkan oleh masalah besar yang dapat mempengaruhi dividen di masa depan. Ingat, dividen yang saat ini besar belum tentu besar di masa depan. Ada faktor growth dan konsistensi yang harus dipertimbangkan dengan matang. Poin ketiga, menambah jumlah saham atau average down. Peluang ketiga adalah melakukan average down. Jika kamu sudah memiliki saham yang harganya turun, kamu bisa membeli lebih banyak saham dengan harga yang lebih murah. Ini akan menurunkan harga rata-rata pembelian kamu, sehingga meningkatkan potensi keuntungan ketika harga saham kembali naik. Average down adalah strategi investasi di mana seorang investor membeli saham lebih banyak setelah harga saham yang dimilikinya turun. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menurunkan harga rata-rata pembelian saham, sehingga saat harga naik, investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena harga rata-rata pembelian yang lebih rendah. Misalnya, jika seorang investor membeli 100 saham pada harga 10.000 per saham dan harga saham turun menjadi 8.000, maka investor bisa membeli lebih banyak saham pada harga yang lebih rendah untuk menurunkan harga rata-rata keseluruhan saham yang dia miliki. Dengan strategi average down, investor dapat menurunkan harga rata-rata pembelian ketika harga sahamnya turun. Hal ini meningkatkan peluang keuntungan jika harga saham kembali naik ke tingkat harga yang lebih tinggi. Contohnya seperti tabel di atas ini. Pada simulasi ini, meskipun harga turun 3 kali, yaitu dari 10.000 ke 8.000 dan dari 8.000 ke 7.000, harga rata-rata per saham turun dari 10.000 menjadi 8.333 di posisi harga saham 7.000. Itu artinya apabila harga saham kembali saja ke angka awalnya yaitu 10.000, maka sudah diperoleh potensi floating profit di sini. Namun penting untuk diketahui bahwa strategi average down mengandung risiko. Jika harga saham turun terus tanpa ada tanda-tanda pemulihan, investor bisa terjebak dengan harga rata-rata yang lebih rendah dan berisiko mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, analisa fundamental perusahaan dan menganalisa kondisi pasar sangat penting sebelum melakukan strategi ini. Poin keempat, meningkatkan portofolio dengan diversifikasi. Keempat, saat harga saham turun, ini adalah kesempatan bagus untuk mendiversifikasi portofolio kamu. Kamu bisa membeli saham dari sektor yang berbeda atau jenis saham yang berbeda dengan harga yang lebih rendah, sehingga risiko investasi bisa lebih tersebar. Tapi ingat, harus dipahami bahwa yang dibeli adalah saham yang dulu diincar tapi harganya masih tinggi. Saat sekarang harganya sudah murah, itulah kesempatan bagus untuk membeli. Meski begitu, kamu juga perlu pertimbangkan money management kamu. Jangan sampai terlalu over diversifikasi dan akhirnya malah kehabisan dana, sehingga tidak bisa untuk average down lagi. Poin kelima, memanfaatkan rebound atau pemulihan pasar. Kelima, memanfaatkan rebound pasar. Harga saham seringkali turun karena pasar secara keseluruhan sedang mengalami penurunan, bukan karena kinerja perusahaan yang buruk. Ketika pasar mulai pulih, saham-saham tersebut berpotensi untuk rebound, memberikan keuntungan besar bagi kamu yang membeli saat harga saham sedang rendah. Kita bisa belajar banyak dari Loh Keng Hong terkait hal ini, di mana beliau punya kesabaran ekstra untuk menunggu hingga saham yang dia miliki naik di masa depan. Terkadang bukan menunggu berbulan-bulan, namun bahkan bertahun-tahun. Bahkan sudah menjadi sejarah bahwa LKH pernah membeli saham dan harganya turun hingga ke angka Rp50. Dia tetap hold saham itu dan melakukan pembelian, hingga pada akhirnya saham itu naik dan LKH bisa profit. Tentu saja ada peran money management yang sangat berpengaruh di sini untuk menurunkan harga rata-rata. Saya sudah pernah bahas topik tentang ini, silahkan kamu lihat di video YouTube Baca Saham. Poin keenam, mempersiapkan diri untuk jangka panjang. Peluang keenam adalah mempersiapkan diri untuk tren jangka panjang. Jika kamu yakin dengan masa depan suatu perusahaan, penurunan harga saham bisa jadi kesempatan untuk membeli sebelum tren jangka panjang yang positif dimulai. Ingat, investasi jangka panjang membutuhkan kesabaran, dan penurunan harga seringkali menjadi peluang yang berharga. Tapi sekali lagi ingat, tidak semua saham yang turun di masa depan akan naik lagi.
Ada yang turun kemudian naik, ada yang turun dan tambah turun. Jadi pastikan dulu saham yang kamu miliki berada pada kategori yang mana. Untuk menentukannya, tentu saja butuh data dan fakta. Artinya kamu harus punya dasar dan pegangan yang kuat tentang saham dan perusahaan tersebut, terlebih prospeknya di masa depan. Poin ketujuh, pembuktian perusahaan berkualitas. Peluang ketujuh yang bisa diperoleh saat harga saham turun adalah pembuktian tentang kehebatan perusahaan. Tentu saja akan banyak isu negatif yang beredar di mana-mana, sehingga membuat sentimen perusahaan terkesan sudah tidak baik dan harus dijauhi. Saat inilah sebenarnya manajemen dan perusahaan itu bisa membuktikan diri kepada masyarakat apakah mereka baik-baik saja atau seperti yang dikatakan, sedang bermasalah. Beberapa hal yang bisa dibuktikan adalah kinerja keuangan yang bertumbuh, pembagian dividen yang stabil, konsistensi target yang telah ditetapkan, kebijakan buyback saham, dan masih banyak lagi. Satu hal yang pasti, apabila krisis ini bisa dilewati dan perusahaan bisa tumbuh lagi di masa depan, entah dari sisi kinerja ataupun harga saham, perusahaan itu akan semakin kuat baik dari segi kinerja maupun kepercayaan investor. Alasannya sederhana, karena sudah berhasil melewati berbagai krisis yang ada, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Intinya semua kembali lagi kepada keyakinan dan kesabaran. Seberapa yakin dan sabar kamu dengan saham itu. Semakin yakin dan sabar, semakin membuat berbagai hal menjadi lebih mudah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, apakah kamu yakin dan sabar dengan perusahaan yang harganya sedang turun? Silahkan jawab sendiri. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, jika saya tanyakan kepada kamu, berapa banyak saham yang ada di portofolio kamu? Apakah kamu tim yang menganut sistem diversifikasi, ataukah kamu adalah orang yang senang konsentrasi, di mana kamu diversifikasi kepada banyak saham, atau kamu konsentrasi hanya kepada saham-saham tertentu? Kita akan bahas sisi plus dan minusnya pada video kali ini. Dan agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih utuh, mari kita buat dalam contoh studi kasus. Kita gunakan misalkan modal awal kita adalah 100 juta rupiah. Apabila kita melakukan diversifikasi, diasumsikan kita membeli 4 nama saham. Kenapa 4? Agar supaya perhitungan alokasi bisa menjadi lebih mudah. Dengan asumsi kita alokasi sama rata, artinya modal awal 100 juta rupiah ini kita bagi menjadi 4 saham, yaitu 25 juta per saham. Nah, kita asumsikan setiap saham ini memiliki harga saham yang berbeda-beda. Saham A misalkan memiliki harga Rp1.000, saham B memiliki harga Rp2.000, saham C memiliki harga Rp5.000, dan saham D memiliki harga Rp10.000. Itu artinya untuk saham A, maksimal kita hanya bisa melakukan pembelian 25 juta. Begitu juga dengan saham B, saham C, dan saham D. Nah, sekarang bagaimana jika awalnya harga saham berada pada angka yang tadi kita sebutkan? Misalkan, untuk saham A dengan harga Rp1.000, kita kalikan dengan angka 10.000 lembar saham. Maka modal awal kita sudah menjadi 10 juta rupiah yang digunakan dan tinggal tersisa 15 juta. Saham B misalkan dengan harga Rp2.000, kita membeli 10.000 lembar juga, yang artinya 20 juta, artinya sisa dana kita tinggal 5 juta. Saham C yang berada pada harga Rp5.000, kita kalikan dengan 5.000 lembar, yang artinya nominal dana kita sudah menjadi 0. Dan saham D dengan harga saham 10.000, kita kalikan dengan angka 1.000 lembar saham, yang artinya sisa dana kita masih 15 juta dari dana awal 25 juta. Nah, dari angka awal ini saja bisa kamu lihat di sini, dana awal kita yang tadinya 100 juta rupiah, kini tersisa tinggal 35 juta rupiah karena ada alokasi ke dalam beberapa saham tertentu. Misalkan, saham A masih memiliki sisa dana 15 juta, begitu juga dengan saham D. Saham B memiliki sisa dana 5 juta dan saham C, karena sudah dibelikan full, maka sisa dananya adalah 0 rupiah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apabila harga sahamnya malah ternyata mengalami penurunan. Misalkan, saham A yang tadinya angka Rp1.000 kini tersisa di angka Rp800. Saham B yang tadinya Rp2.000 turun menjadi angka Rp1.500. Saham C yang awalnya Rp5.000 turun menjadi angka Rp4.500. Dan saham D yang tadinya Rp10.000 kini turun menjadi angka Rp9.000. Bagaimana average down yang bisa kamu lakukan? Artinya dengan sisa dana yang kamu miliki ini, kamu hanya bisa melakukan pembelian
pembelian maksimal dari sisa dana yang tadi kamu punya. Seperti yang tadi kita tampilkan bahwa saham A misalkan sisa dananya adalah 15 juta. Artinya kamu hanya bisa melakukan pembelian maksimal 15 juta dan jika kita hitung misalkan kamu membeli 10.000 lembar saham lagi, maka dana alokasi kamu hanya tersisa 7 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 8 juta rupiah. Nah, untuk saham B, misalkan dengan penurunan harga ke angka 1.500, kamu mau melakukan pembelian 2.000 lembar saham. Yang artinya dana kamu akan berkurang menjadi hanya tersisa 2 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 3 juta rupiah. Untuk saham C, meskipun harganya mengalami penurunan, kamu tidak lagi bisa melakukan pembelian karena dana alokasi kamu sudah habis. Dan saham D, misalkan saat harga sahamnya turun ke angka 9.000 rupiah, kamu melakukan pembelian sebanyak 500 lembar saham. Yang artinya sisa dana kamu turun menjadi 10.500.000. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dari yang awalnya dana kita dialokasikan 25 juta per saham, maka dengan adanya pembelian average down sebanyak satu kali, sisa dana kita hanya menjadi 19.500.000, semakin berkurang. Dan apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan saham A yang mengalami penurunan dari angka 800 turun misalkan ke angka 600 rupiah, dan kita kalikan misalkan kita melakukan pembelian sebanyak 5.000 lembar saham, artinya sisa dana kita turun menjadi 4 juta rupiah. Saham B misalkan dengan sisa dana 2 juta rupiah, kita melakukan pembelian apabila harga turun ke angka 1.000 rupiah. Katakanlah kita membeli 500 lembar saham, tersisa 1.500. Dan saham D dengan angka alokasi sebanyak 10.500.000 misalkan harga sahamnya turun menjadi angka 8.000 rupiah dan kita lakukan pembelian sebanyak 1.000 lembar. Itu artinya dana kita hanya tersisa 2.500.000 untuk saham D. Jika di total tersisa 8 juta rupiah. Hal ini terus kita lakukan secara berkesinambungan hingga dana kita nantinya akan menjadi nol apabila melakukan pembelian secara average down untuk 4 saham ini. Itu merupakan salah satu dari definisi untuk diversifikasi, di mana melakukan pembelian berdasarkan dana alokasi dari setiap saham. Dalam contoh ini, kita menggunakan 4 saham. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sisi konsentrasi? Kita asumsikan misalkan hanya membeli satu saham saja. Katakanlah saham A dengan modal awal harga 1.000 rupiah. Misalkan sama seperti tadi, kita melakukan pembelian dengan angka 10.000 lembar saham. Maka dana awal kita yang tadinya 100 juta berkurang menjadi 90 juta. Apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan dari angka 1.000 rupiah turun menjadi 800 dan kita belikan lagi 10.000 lembar saham. Dana kita dari yang awalnya 100 juta kini tersisa menjadi 82 juta. Misalkan harga sahamnya turun lagi dari angka 800 rupiah turun menjadi angka 700 rupiah. Dan kita lakukan pembelian 10.000 lembar saham lagi. Dana alokasi kita tersisa 75 juta. Begitu seterusnya. Misalkan harga sahamnya turun lagi ke angka 600 rupiah dan kita melakukan pembelian 10.000 lembar saham. Dana alokasi kita tersisa 69 juta. Kita lakukan secara berkesinambungan. Harga sahamnya turun lagi ke angka 500 rupiah dan kita doublekan. Misalkan kita membeli 20.000 lembar saham. Dan alokasi kita masih tersisa 59 juta. Dan katakanlah harga sahamnya turun sangat signifikan hingga ke angka 100 rupiah. Bagaimana cara kita melakukan pembelian? Dan misalkan kita lakukan pembelian 50.000 lembar saham. Artinya 5 kali lipat lebih besar dari harga pembelian awal. Dan alokasi kita masih tersisa 54 juta. Dengan adanya alokasi average down yang dilakukan dalam beberapa rentang harga. Nah, dari sini kamu bisa lihat perbedaan mencolok antara diversifikasi dan konsentrasi. Untuk diversifikasi memang kita memiliki lebih banyak saham. Dalam contoh ini kita memiliki 4 saham. Sehingga apabila misalkan saham A mengalami penurunan, portofolio kita tidak akan terganggu secara signifikan karena ini hanya merupakan 25% dari total portofolio yang kita miliki. Nah, di sisi yang lain misalkan saham A mengalami penurunan dan saham B mengalami kenaikan. Itu artinya total portofolio kita untuk pertumbuhan atau penurunannya akan dihitung dari akumulasi antara saham A, B, C, dan D. Sehingga salah satu saham yang turun atau naik tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap portofolio. Hal berbeda dengan portofolio terkonsentrasi. Misalkan saham A ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, otomatis total portofolio kita ini akan langsung terpengaruh karena hanya terfokus pada satu saham ini saja. Sebaliknya, apabila saham A ini mengalami kenaikan yang signifikan, total portofolio kita juga pun akan naik dengan signifikan karena seperti kembali lagi hanya terfokus pada satu saham saja. Itu merupakan plus minus yang bisa kamu lihat untuk diversifikasi dan konsentrasi.
plus minus keduanya. Bisa kamu lihat di sini, dengan mengalokasikan masing-masing 25 juta dari modal awal kita 100 juta rupiah, maka apabila harga saham mengalami penurunan, untuk daya beli kita akan menjadi berkurang apabila memiliki portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, meskipun modal awal kita sama yaitu 100 juta rupiah, tapi alokasi dari setiap saham hanya 25 juta rupiah. Hal ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi, di mana dengan modal awal 100 juta rupiah, kita mengalokasikan full di satu saham saja. Artinya meskipun harga sahamnya turun dari angka 1000 rupiah ke angka 100 rupiah, dana kita untuk melakukan average down masih lebih kuat dibandingkan saham diversifikasi yang mana harga sahamnya mengalami penurunan dengan tidak terlalu signifikan saja. Apabila kita rajin melakukan average down, maka sisa dana kita akan lebih terbatas. Contohnya bisa kamu lihat saja di sini. Hanya dengan melakukan average down pada beberapa harga saja, sisa dana kita hanya menjadi 8 juta rupiah dan itu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana harga saham mengalami penurunan yang signifikan pun sisa dana kita masih lebih banyak. Hal itu juga disebabkan karena apabila melakukan diversifikasi, kita melakukan pembelian pada beberapa variasi harga. Contohnya seperti ini di harga 1000 rupiah, saham B di harga 2000 rupiah, saham C di harga 5000 rupiah, dan saham D di harga 10.000 rupiah. Ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana kita hanya fokus untuk membeli satu saham yang mana harga awalnya adalah 1000 rupiah, sehingga membuat alokasi dana kita tidak akan terlalu terpengaruh signifikan dibandingkan diversifikasi yang memiliki saham dengan harga awal 10.000 rupiah, 5.000 rupiah, dan 2.000 rupiah. Itu merupakan poin plus minus kedua dari portofolio diversifikasi dan portofolio konsentrasi. Dan untuk poin terakhirnya, bisa kamu lihat di sini. Apabila kamu melakukan diversifikasi atau konsentrasi, sebenarnya secara logika ada mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan, namun dengan skema yang berbeda. Mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan untuk portofolio diversifikasi adalah membagi risiko ke dalam beberapa saham, seperti contohnya saham A, B, C, dan D, dengan alokasi masing-masing 25% dari total modal yang kita miliki. Tapi minusnya adalah kamu tidak bisa melakukan average down pada variasi harga yang lebih luas. Sedangkan untuk portofolio konsentrasi, memang alokasinya hanya di satu saham saja. Tapi mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan adalah melakukan pembelian average down pada beberapa variasi harga yang lebih luas. Contohnya seperti ini, misalkan dari harga 1000 rupiah, saat harga sahamnya turun ke angka 800, 700, 600, 500, bahkan 100 rupiah, kamu masih bisa melakukan pembelian. Artinya variasi harga pembelian kamu lebih banyak dibandingkan portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, karena dana kamu terfokus pada satu saham saja, sehingga variasi harganya pun bisa lebih banyak. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang saya amati dari kisah LKH saat membeli saham Bumi, di mana saat harga sahamnya berada pada angka yang tinggi, beliau melakukan pembelian dan harga sahamnya turun ke angka 50 rupiah pun, beliau masih bisa melakukan pembelian. Alasannya sederhana, karena LKH memiliki dana yang sangat banyak. Bagaimana dengan kita yang hanya memiliki dana recehan ini? Salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan konsentrasi, di mana kamu jangan fokus kepada saham yang lain. Apabila harga sahamnya mengalami penurunan, fokus saja kepada satu atau dua saham yang menurut kamu sangat menarik yang memiliki potensi keuntungan di masa depan paling maksimal. Hal itu bisa menghemat dana kamu sehingga tidak dilakukan pembelian untuk beberapa saham lain yang malah hanya akan membuang dana kamu untuk melakukan average down pada saham-saham tertentu. Itu merupakan salah satu teknik yang bisa kamu lakukan dan kamu pertimbangkan apabila harga saham mengalami penurunan. Meskipun kamu memiliki portofolio diversifikasi, katakanlah memiliki 4 saham, tapi saat harga sahamnya mengalami penurunan yang drastis, jangan melakukan average down pada semua saham ini karena dana kamu terbatas. Ingat, dana kamu hanya terbatas, sehingga yang bisa kamu lakukan fokus saja kepada satu atau dua saham yang menurut kamu paling menarik. Sehingga apabila harga sahamnya terus mengalami penurunan, untuk alokasi sisa dana yang berada pada saham yang lain, bisa kamu pindahkan dulu ke saham yang menurut kamu paling menarik. Contohnya misalkan, pada kondisi ini saham B masih memiliki sisa dana 1.500.000 dan saham D masih memiliki sisa dana 2.500.000. Angka sisa dana ini 4 juta rupiah bisa kamu alokasikan dulu ke saham A apabila kamu melihat saham A yang paling menarik. Itu merupakan salah satu mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan. Entah itu melakukan diversifikasi dari banyak saham atau melakukan diversifikasi dari banyak harga. Jika kamu penganut sistem diversifikasi saham, mungkin kamu bisa melakukan pembagian kepada banyak saham. Tapi bila kamu menganut sistem konsentrasi, kamu bisa melakukan diversifikasi kepada banyak harga. Itu merupakan beberapa
mitigasi yang bisa kamu lakukan. Semuanya memiliki plus minusnya masing-masing. Entah itu kamu sistem diversifikasi atau kamu sistem konsentrasi. Selalu ingat bahwa pertimbangkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kamu nyaman. Jika kamu nyaman diversifikasi, silahkan lakukan. Jika kamu nyaman konsentrasi, silahkan lakukan juga. Karena apapun mekanisme atau metode yang kamu lakukan, semuanya memiliki sisi plus dan minusnya masing-masing. Dan ingat, pertimbangkan risiko yang siap kamu hadapi. Karena untung rugi menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Pesan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.